Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilham Alkatiri, Persija Insight. Oke, kali ini gue mau ngebahas Madura akan melawan Persija. Gue mau ngelihat di sini siapa pemain yang patut kita waspadai. Terus statistik dia kayak gimana, klasemen dia di mana. Terus ada beberapa gosip lainnya. Terus peluang kita nanti ketika melawan Madura itu kayak gimana peluangnya. Mudah-mudahan bisa gue bahas di sini. Tapi sebelumnya, buat kalian bantuin gue dengan cara di like dulu video ini. Kalau bisa kalian share ke grup-grup WhatsApp anak-anak Jackmania. Terus yang udah subscribe dibunyiin loncengnya supaya muncul notifikasinya. Dan yang paling penting jangan lupa sholat dulu. Sholat diutamakan, setelah itu baru nonton gue. Gue mau langsung mulai aja. Yang pertama ini adalah peta kekuatan dari Madura. Ada 4 pemain yang gue udah catat di sini yang harus kita waspadai. Yang pertama ada Beto, dia udah mencetak kalau nggak salah 3 gol. Dan orang ini syarat akan pengalaman. Dia udah malang melintang di Liga Indonesia. Bahaya juga untuk kita karena walaupun umurnya udah tua, tapi rasanya ini orang agak berbahaya nanti ketika melawan Persija. Dia belum lama ini baru ngegolin juga. Performanya masih oke di umur yang setua itu. Terus yang berikutnya ada Lulina. Lulina juga ini agak harus diwaspadai, kedua orang ini. Beto, Lulina. Ada juga namanya Isco Rivera, dia udah nyetak 2 gol. Ini orang asal Meksiko. Agak jarang pemain Meksiko yang main di Liga Indonesia. Performanya luar biasa, bagus banget. Dan bahkan golnya Beto kalau nggak salah itu assist dari si Isco Rivera ini. Dia akurasi passingnya, crossingnya gila luar biasa. Ini harus diwaspadai sama pemain bertahan kita di kubu kanan dan di kubu kirinya gitu. Jadi karena permainan si Rivera ini yang gue tonton di pertandingan dia, 2 pertandingan terakhirnya, dia jarang cut inside, jarang nusuk, nggak kayak pemain kita yang selalu nusuk. Dia bermain di luar kotak, tapi akurasi passingnya itu nyamperin kepala temennya, strikernya. Itu gila banget. Yang berikutnya ada Jaja atau Hugo Gomez. Ini bahaya, dari zaman dulu gue selalu khawatir sama pemain ini. Karena kontrol bolanya, passing akurasinya bagus banget. Tapi di pertandingan kemarin dia nggak masuk ke line up. Gue juga heran kenapa tiba-tiba dia nggak masuk ke line up ketika melawan Rans. Jadi mudah-mudahan gue berharap kalau dia nggak main lagi nanti ketika dia melawan Rans. Persija kemarin seri tapi mainnya bagus. Dia kemarin kita itu 1-1 di kandang, tapi permainannya nggak jelek. Jadi kadang kalau kita kalah tapi main bagus itu masih mending dibanding udah kalah mainnya jelek gitu. Nah ini kemarin kita seri, tapi mainnya bagus, hanya nasib aja. Dan beberapa kali keputusan wasit yang udah gue bahas di video sebelumnya itu yang merugikan Persija, bahkan merugikan kubu Borneo itu sendiri. Jadi gue ngelihat performa Persija mentalnya lagi bagus, tapi di lain sisi Madura ini baru dibantai sama Rans. Rans ini, waduh, transformasinya gila-gilaan. Rans dan satu lagi Dewa United ini melakukan transformasi yang luar biasa di musim ini. Jadi dia baru kebantai 3-1. Gila loh, angkanya cukup jauh. Bahkan sempat menang 3-0 duluan Ransnya. Tapi di babak kedua Maduranya bangkit. Ini permasalahannya nih. Di lain sisi kita di babak kedua keseringannya, nggak selalu, keseringannya kita di babak kedua ini performanya turun, sedangkan Madura selalu di babak kedua ini performanya naiknya bisa berkali-kali lipat. Terbukti apa? Kemarin di babak kedua dia bisa menguasai bola sampai 75% dan menciptakan banyak banget peluang, tapi nasib aja Madura belum bisa menang. Dan ini perlu diwaspadai sama kita. Kita di babak 1 kita bisa enjoy, di babak kedua perlu diingat kalau Madura ini biasanya meledak-meledak di babak kedua. Di babak 1 dia biasa-biasa aja. Jadi Persija harus ngepres dari awal kalau saran gue. Colong gol dari awal kayak Rans kemarin, capek di awal nggak apa-apa karena di babak keduanya bisa berbahaya kalau kita nggak nyetak gol di babak 1. Kita bisa kegolan dan kita susah untuk ngebalikin keadaan kalau misalkan di babak kedua dia performanya seperti biasanya gitu. Oke. Apalagi feeling gue ngelihat dari performa Persija yang seri, terus kita padahal main di kandang dan main bagus, terus ngelihat Madura main di kandang dan dia baru kalah dari Rans, sama-sama bagus tapi ada enggaknya. Yang ini juga kayak gitu. Kalau feeling gue nggak berharap ya, tapi feeling gue kayaknya seri sih. Dan serinya kemungkinan nggak tahu ya, gue mau coba-coba prediksi aja ya. Serinya kemungkinan tanpa gol kalau gue ngeliatnya kayak gitu.
Mudah-mudahan kita menang, itu udah pasti. Tapi kelihatannya kalau feeling gue kita seri tanpa gol. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan gue salah. Amin. Oke. Di kubu Persija ada Simic, mungkin Simic bisa dipasang dari awal, tapi repot juga karena back dari Madura ini gede-gede juga, asing juga. Kalau Simic yang dulu mungkin bisa ngelawan, tapi kalau Simic yang sekarang rasanya kayak kemarin aja dikasih umpan terobosan, dia agak lambat banget ngambil bolanya. Jadi dia mesti dapat bola yang bener-bener matang yang tinggal di finishing. Sedangkan pemain kita itu agak kesulitan untuk akurasi passingnya. Jadi kalau Simic yang dimainin dengan back asing lawan gede-gede juga, kecepatannya masih prima di sana. Kalau gue jadi Thomas Doll, gue gak akan pasang Simic. Gue akan pasang Rio apa namanya, Matsumura dan Rico lagi, pakai false nine lagi, Gayos di tengah-tengah. Main kayak waktu 2 pertandingan sebelumnya yang nusuk dari kanan kiri. Karena biasanya ya kalau pemain gede itu kerepotan sama pemain kecil yang larinya kenceng. Jadi Gayos tinggal sodor-sodorin bola aja biar Rico sama Rio lari, nanti babak kedua Aji masukin, yang bikin pusing aja yang larinya kenceng-kenceng. Biasanya back lawan yang gede-gede itu kerepotan kalau dilawan pakai cara kayak gitu. Kalau dilawan sama yang gede lagi, sama Simic misalkan, gue rasa nggak akan menang Simic ya, karena Simicnya juga bukan Simic yang dulu, Simic yang sekarang. Sama-sama gede, tapi kecepatannya tentu Simic kalah dibanding back-back dari Madura. Jadi mudah-mudahan apa namanya, Thomasdo berpikiran sama dengan gue. Dan gue nggak tahu lo mungkin berpikiran sama gue. Coba lo komen juga. Menurut lo lebih baik pakai striker gede lagi lawan yang gede, atau pakai striker main kecil tapi cepat lawan back yang gede? Gue prediksi gue kayak gitu. Lo kayak gimana? Lo komen di bawah. Oke, yang berikutnya. Hanif dan Rizky Fandi sempat dimainin bareng. Kalau gue menyarankan juga, gue nggak so tahu ya. Gue memang suka ngotak-ngatik formasi. Bahkan gue sampai ikut kursusnya di Persija. Gue dapat sertifikat dari Persija tentang menganalisa pertandingan. Jadi memang gue suka banget. Dan kali aja yang gue omongin ini ada benernya. Mungkin dari 100 ucapan 99 salah, tapi ada satu yang benar. Bisa jadi. Kali aja ada yang benar. Oke, gue pandangan gue kayak gini. Gak tahu sama apa nggak Melo ya. Hanif dan Rizky Fandi ini nggak bisa disatuin. Karena apa? Karena dia bertipikal yang sama. Sulit untuk melakukan penyerangan, tapi kuat untuk bertahan. Harusnya di-combine. Salah satu aja, kalau Hanif yang main sama Abi, atau Rizky Fandi yang main sama Abi. Karena apa? Karena ada yang bertahan satu, dan ada yang bantu penyerangan satu, ngalirin bola ke si Gayos. Biar Gayos bisa ngalirin bola ke Rico atau ke si Rio. Dan di posisi kirinya, misalkan Hanif, anggaplah Hanif sama Abi yang main. Abi di posisi kanan. Nah, Abi kalau misalkan digabungin sama Rio, Rio ini kan kuat dalam bertahan, itu cocok. Terus di kubu kirinya, atau Hanif atau si Rizky Fandi, duetnya dengan Firza Andika. Karena Firza Andika lebih sering menyerang, supaya si tengahnya ini bisa nutup ruangan si Firza Andika. Jadi kombinasi yang harus dicocokkan ketika si Abi Manyu main sama Hanif, sebelah mana posisinya itu kalau gue ngeliatnya harus seperti itu. So tahu, tapi kayaknya sih gue feelingnya sih begitu. Oke, gue mau langsung ke klasmen sementara. Gue akan tampilkan di layar Anda. Ada Madura United di peringkat 1. Ada Barito Putra tumben di atas. Ada Persija Jakarta, selisih hanya 1 poin aja. Kita ngalahin Madura, kita lompat langsung ke atas, lompat jauh. Kita menyelisihi 2 angka dari Madura. Keren kalau misalkan kita bisa sampai menang. Di bawahnya ada Rans. Wah, ini kuda hitamnya Liga Indonesia. Dahsyat luar biasa, PSIS dan standar-standar aja ke bawah. Terus yang paling menggemparkan ada di 15, Persebaya Surabaya, dan ada Persib Bandung yang di posisi ke-16. Ini agak bahaya buat kedua tim ini. Tapi nggak juga, karena ini apa? Baru 7 match, baru awal. Lo lihat aja di poinnya. Kalaupun misalkan si Persib atau Persebaya menang, terus tiba-tiba di urutan 5, 6, 7-nya dia nggak bisa menang, itu loncatnya langsung tinggi banget. Dari 16 tuh bisa-bisa sampai ke 10 besar, atau sampai ke 5 atau ke 6 gitu. Jadi jangan marah-marah dulu. Maksudnya ini namanya awal musim itu ada di bawah, di atas itu masih biasa-biasa aja. Karena kadang tim-tim yang lainnya ini bisa menang di awal kayak Barito gini, gue nggak yakin setengah musim dia akan bertahan lama di situ gitu. Bisa jadi nanti dengan skuad yang terbatas dia bisa turun dan digantikan sama tim yang lain. Jadi jangan marah-marah dulu. Sabar, karena dengan 1 kemenangan aja dan lu berharap yang lainnya kalah, lu bisa loncatnya tinggi banget gitu. Sabar aja, sabar. Oke, gue mau lanjut ke gosip. Ini masalah kemarin yang lagi rame banget, luar biasa.
panggilan dari TC untuk AFF yang setara dengan Piala Dunia. Oke, Rizky Ridho dipanggil. Awalnya 5 pemain yang dipanggil, tapi Persija nggak ngasih, bukan nggak ngasih, nggak jadi PSSI-nya. Jadi 2, Witan sama Rizky Ridho, dan Witan nggak jadi juga. Terakhir Rizky Ridho. Kata Thomas Doll, kagak gue kasih lo. Mau ngomong apa lo? Akhirnya Pak Sunarji, gue nggak tahu namanya siapa ya. Ngomel-ngomel di media, ngamuk-ngamuk. Lucu juga gue ngeliatnya. Dia bilang, ini lebih bangsa, masyarakat harus menilai. Jadi dia kayak menggiring opini masyarakat untuk menjelekkan pelatih yang nahan. Bukan cuma Thomas Doll, PSM juga nahan pemainnya, Zaki Ashraf, terus ada si Borneo juga nahan, Thomas Doll juga pastinya nahan. Dia bilang, lu ngambil pemain gue di tengah musim kayak gini dan gue punya target juara. Gue udah bahas di sebelumnya, cuman gue ada tambahannya si Pak Sunarji ini. Mungkin bapak yang satu ini memang ya, kalau orang tuh harus apa-apa tuh harus diurus dengan yang ahlinya. Lo kalau misalkan ngurus bola, ya lo harus ahli dalam bidang bola gitu. Jangan lo ahli di bidang lain, tiba-tiba lo ngurus bola. Nanti nggak nyambung. Dia marah-marah, bagi gue nggak beralasan. Kenapa? Karena ini hak. Kalau hak itu nggak bisa dipaksakan, kecuali kewajiban. Hak setiap klub menahan pemainnya, kalau bukan di jadwal FIFA itu haknya. Jadi lo nggak bisa marah, lompat-lompat, memaksakan itu. Kecuali kewajiban. Contoh kewajiban apa? Jadwal FIFA. Kalau di jadwal FIFA, itu kewajiban untuk klub menyerahkan pemain. Kalau nggak dikasih, lo ngomel-ngomel boleh. Tapi ini bukan jadwal FIFA dan ini hanya Piala AFF. Mau sampai kapan sih targetnya AFF aja? Kalau gue jadi timnas, jadi pengurus di timnas, gue akan ngambilin pemain U17 aja, atau pemain-pemain yang lebih muda lagi untuk masa depannya dia. Ngapain sih ngincar AFF buat juara? Terus ya nggak sepenting itu gitu. Maksud gue harus mindset kita tuh harus ditanamkan, harus lebih tinggi gitu. Kalau misalkan kita tetap AFF aja, ya Asia akan kita anggap sebagai tempat yang menyeramkan gitu. Tapi kalau kita udah target ke Asia, bagi kita nanti Asia itu bukan tempat yang menyeramkan lagi, karena kita udah menstandarkan diri kita ada di sana. Ini dari zaman dulu, dari zaman gue kecil, AFF yang gak kelar-kelar. AFF aja terus. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia berhasil membawa AFF yang di usia mudanya. Sekarang dia pengen bawa piala AFF lagi, ya mungkin AFF menjadi suatu kebanggaan dia. Ya boleh-boleh aja. Cuman hati-hati aja, karena waktu kemarin kena bogem mentah, gua khawatir nanti kena bogem lagi di sono gitu. Oke, yang berikutnya ada dikit aja ini terakhir gue menyampaikan tentang Piala Dunia U17. Ini Piala Dunia U17 ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena tim-tim lain ini udah siap timnya, udah matang dan udah siap untuk bertanding. Sedangkan timnas Indonesia ini baru melakukan seleksi. Oke? Dan seleksinya ini lucu kalau gue ngeliatnya. Kenapa? Karena gini, harusnya seleksi pemain itu lo dites fisik lo, dites kadar otot di badan lo, dites kadar segala macam. Tes fisik lari, gimana staminanya, endurance-nya, gimana skill dia. Kalau ini enggak, ini diseleksi di 12 kota, cuman dikasih game aja, pelatihnya ngeliatin nonton gamenya. Gamenya itu satu orang main 20 menit, 2 kali 20 menit dan diganti-ganti. Jadi setiap satu orang memantau satu pemain gitu. Ada, gue ngeliat Bung Towel ngomong, dia bilang, ada satu pemain yang dia selama 20 menit nggak megang bola sama sekali. Itu kan aneh, jadi kesian. Bisa jadi bagus dia. Bisa jadi dia bagus, tapi karena nggak ada, namanya orang seleksi ya, di Indonesia, yang senior aja begitu, apalagi yang muda. Pasti dia pengen nunjukin kemampuan dia. Otomatis, dia akan maruk. Kalau ada pemain yang tipikalnya main tim, itu nggak akan cocok diseleksi. Kecuali pemain individual, itu akan cocok diseleksi karena dia udah memang tipikalnya maruk aja, udah pengen nunjukin, sombong gitu. Nah, kalau pemain yang mengandalkan kerja sama tim, dia main di seleksi, itu nggak akan kepilih sama sekali. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Harusnya apa? Harusnya seleksinya bukan main. Harusnya seleksinya, ya lo tes fisiknya. Lo tes larinya, kecepatannya, lo tes daya tahan tubuhnya, lo tes segala macem gitu. Nanti setelah itu dikerucutin, baru lo tes gamenya. Jangan kalau di game bagus ternyata fisiknya lemah, ya percuma juga. Terbalik. Itu yang gue lihat. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa berbicara banyak di Piala Dunia nanti. Rasanya agak mengkhawatirkan. Takutnya malu-maluin karena apa? Tim lain udah ready. Wah, Spanyol ready, Prancis ready, kita masing seleksi. Takutnya itu menjadi bumerang untuk kita. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.